Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Oke, seperti yang di thumbnail, sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita kasih dulu nih apresiasi ya. Belum dapat MBG karena akses sulit, guru di desa terpencil inisiatif masak makanan gratis untuk dibagikan ke muridnya. Respect, 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 respect ya. Enak tidak? Enak. Uh, Lebih menggiurkan ya Bu ya. Copyright coy. Sorry, copyright. Oke. Wah, respect. Ya sudahlah, akses sulit daerah khusus, tapi sudah bagus sih, lumayanlah dari sebelumnya. Tapi kalau memang belum rezekinya ya mau gimana lagi. Alhamdulillah banyak teman-teman yang peduli. Ini sih ya lebih pentingnya MBG itu ke sini, Pak. Jangan di kota-kota Bapak kasih gitu. Di kota-kota banyak loh orang kaya. Nih yang daerah-daerah terpencil tuh yang akses ke sekolahnya susah. Nggak ngitung gizi tapi insya Allah dibuat dengan sepenuh hati. Sebagaimana nyiapin makanan buat anak sendiri. Serius nggak ngerepotin. Aduh respectnya ya. Bikin anak-anak happy nikmatin setiap makanan yang diberi rasanya lega. Betul. Ya meski ada sedikit haru karena di antara mereka ada yang kekurangan. Ini aku buka-bukain soalnya anak-anak ibu ada yang lauknya dibedain sama yang lain dengan alasan tertentu. Dan ibu guru yang sebelumnya udah pisahin tapi malah kecampur. Misal nih menu hari itu ayam goreng, tapi ada anak ibu yang nggak makan daging ayam, ya udah ganti telur gitu. Sebelumnya kami memang udah tanya buat mastiin soalnya anak-anak ibu beda-beda. Ya terima kasih para donatur ibu guru. Masya Allah. Nih respect harusnya gini nih. Ya. Kepala BGN belajar dulu nih sama guru ini nih. Gitu. Ditanya dulu anaknya ada alergi atau enggak gitu. Suka ini atau enggak. Ribet. Ya. Oke teman-teman, nih ada info terbaru lagi yang bikin sakit hati. BGN terima anggaran 240 triliun untuk jalankan MBG di 2027. Itu semua duit kita semua lo itu. 240 triliun. Mau bikin Liga Champion itu, Mau ngundang Bape gitu. Banyak. 240 triliun. Kementerian Pertahanan 189 triliun. Kepolisian 139. Kementerian Pekerjaan Umum 114. Kementerian Kesehatan 102, Kementerian Agama 87, Kementerian Sosial 84, Kementerian Pendidikan ya Allah 65. Ini pendidikan tinggi ya, pendidikan dasar 61. Ya Allah. 65 61. Ya hampir 3 kali lipat loh. Udah lewat dari 3 kali Pak, hampir 4 ya. Hampir 4 kali. Ya Allah. Kebalik nggak sih Pak? Kebalik lo gitu loh. Astaga naga, kebalik dong. Jauh bet. Memang kita disuruh kenyang aja, kenyang bego gitu. Kenyang habis itu bego. Nah, itu yang diharapkan pemerintah ya kan? Kita ke inti dari video ini ya. Diduga alami keracunan usai santap MBG, ratusan siswa dari 5 sekolah di Karo dilarikan ke 4 rumah sakit. Risu. Kisru ini coy. Wah, rusuh sih. Rusuh ini men. Lima sekolah loh. Oke, ini ada penjelasannya dari siswi dari sekolah Karo tersebut ya. Coba kita lihat nih. MBG, terus kan kalian tahu jadwal jam MBG itu berapa gitu kan? Langsung Kalau ambil sekolah MBG. kami jam 12.50. Terus siap itu makanlah mereka makan Ya. guys. Terus siap itu setelah makan pas setelah makan ada pengumuman jika ada yang merasa tidak nyaman gak usah dimakan MBG-nya biar dikembalikan kayak gitu. Sedangkan di situ kita udah buka MBG kan. Aku memang gak ada. Aku tadi makan di kelas Indri guys. Aku kelas F1 Indri F2. Yes. Pengumumannya telat jujur ya. Kita udah makan. Kalau merasa nggak enak jangan dimakan. Udah setengah ini. Aku nggak ada aku makan MBG itu. Aku bawa bontotku. Mesti ada pun bekas bontotku sampai sekarang. Aku nggak pernah dikasih mama aku makan MBG. 800 Kak.
Ya. Iya, nggak apa-apa. Baru saya itu kasih mamaku. Bentar ya, aku mau ngambil kelas 900 kan. Kasih mamaku, aku bontorku sendiri. Baru saya itu Indri makannya aja buahnya guys. Setelah makannya buahnya, tiba-tiba kayak gitu. Ada pengumumannya. Ada kak. Tapi pengumumannya itu setelah ada yang makan. Terus ada teman kelas Indri masuk ke kelas bilang gini, jangan ada yang makan MBG, gatal-gatal mulutnya kayak gitu. Rusuh. Barusan saya dengar info korban keracunan MBG berjumlah sekitar 500-an siswa. Iya serius, saking banyaknya orang yang keracunan, Cok. Wah. Kayak kami pun nggak sadar loh, Bang. 1.000, Cok. terbangan gue. Lauknya apa? Deh ikan tongkol, Bang. Tapi ada juga yang dapat ikan dencis. Kami nggak tahu. DAMBG katanya. Ya Allah. 500, Cok. Gokil. Wah, menu MBG yang di bagian tersebut berisi ikan. Dengan siswa tersebut menyebut ikan tongkol dan ada juga yang mendapat ikan dencis. Dan analoginya Bupati Karo bilang ini tidak mengkhawatirkan. Ini berita baik dari mana? Orang loh, nih rakyat nih udah mau meninggoy, Pak. Astaga naga. Sampai gatal-gatal gitu loh. Wah, dikasih apa itu, Cok? Gimana cara masaknya bisa sampai gatal-gatal gitu? Buatan emak emang paling bener dah. Ya sih. Buatan emak ya. Emang paling the best gitu. Kan tadi kan ada siswi di Karo, teman-teman ya. Siswa-siswi di Karo yang keracunan MBG gitu. Terus datanglah kepala MBG-nya ini buat ngejenguk siswa-siswi yang keracunan gitu. Kalian lihat videonya. Siswa korban keracunan ucap trauma ke Sudaryono. Nggak mau lagi aku makan MBG, Pak, katanya. Apa? Apa dia mau ngeles apa lagi gitu? Wah, ini trauma, Cuk. Kemarin dikasih dokter aja makan uji waktu di RSU pakai mereka malah berarti itu katanya. Ini sangat trauma. Iyalah. Wah, gila nih yang punya SPPG. Gini, trauma itu tentu saja trauma pasti ya. Jangankan orang tua, jangankan anaknya orang tua juga. Nah, saya berharap ya ini kayak lah, yang jelas sekarang kita pastikan semua anak itu kembali sehat dulu. Nanti berikutnya kita pikirkan lah. Kalau penyebab keracunan apa sudah terdeteksi, Pak? Ya sejauh ini identifikasi sementara karena ikannya itu ada sebagian yang di masa itu tidak disimpan di freezer lebih dari 12 jam, itu kelalaian. Ini udah saya copot, saya ancam-ancam lagi saat proses pemecatan dan dapurnya saya tutup dengan klasifikasi berat. Wah, bahaya, Cok. Dengan ikan ya. Oke, ini ada video lagi nih, teman-teman ya. Bukan cuman basi, ternyata ini biang kerok keracunan MBG di Brastagi. Bahaya histamin mengintai. Histamin. Oke, coba kita cek. Ini ikan jangan dicuci dulu, Bu ya. Siapa? Soalnya ikan ini tuh ikan laut. Nah, dia kalau kena air itu kan sumber bakteri kan. Air itu sumber bakteri. Ikan laut itu kayak gini nih, kayak gebung, tongkol segala macam itu punya asam amino histidin. Nah, itu kalau dia kena bakteri kelamaan, kita kan banyak nih gorengnya nih. Kalau dia kena bakteri kelamaan, itu tuh dia bakal bakterinya itu memecah asam amino histidin menjadi histamin. Nah, histamin itu mau digoreng kayak gimana pun dia tetap ada nggak bakal hilang. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan kayak gatal-gatal, alergi, gitu, gatal-gatal ruang, mual-mual, diare gitu segala macamnya. Jadi kita untuk mencegah alergi itu jangan dikenain air dulu. Nah, jadi kalau nanti caranya itu cucinya, ntar kalau mau digoreng baru kita celupin air gitu, celupin air goreng, air itu juga air garam goreng, langsung bumbu. Jadi bukan yang dari mentah kita celupin air. Siap dulu. Jadi ini jarin dulu nih. Ini taruh di freezer aja langsung. Siap. Informasinya. Mantap. Siap dulu. Jadi gitu guys ya, kalau mau ngolah ikan laut, tongkol, gembung segala macam,
jangan kena air dulu kalau mau diintar-intarin gorengnya. Kan sekarang kan masih jam 11 nih, gorengnya jam 1 jam 2 gitu. Jadi jangan dikenain air dulu ya. Sekarang dimasukin freezer dulu. Oke, mantap. Nah teman-teman ya, kalau orang yang bukan ahlinya memimpin suatu kekuasaan, beginilah yang terjadi gitu. Ya, ini orang nih bukan ahli memegang, tapi dia megang kendali gitu. Oke, sekarang kita beralih ke pejabat-pejabatnya ya, yaitu Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dia bilang gini, minta maaf usai ratusan siswa di Karo keracunan MBG. Bobi Nasution, jangan salahkan siapapun. Begini Pak, kalau nggak mau disalahkan, mending tutup aja Pak, tutup gitu. Ini kan kelalaian Pak. Bapak udah kita gaji nih, kita kasih mandat nih, lu yang kelola ya. Giliran ada kelalaian nggak mau disalahin. Kok gini? Lah ya dibandingkan teman-teman yang lain memang ada yang sudah bisa pulang hari ini. Adik kita ini sudah ditangani dengan intensif. Ini juga di ruang ICU anak. Jadi dimonitor setiap menitnya. Mohon maaf kami dari pemerintah provinsi tentunya atas kejadian ini. Di sini pokoknya kami usahakan. Tadi janji sampai pulih, tadi estimasi dari dokternya mungkin 2 sampai 3 hari lagi. Estimasi dari dokter. Boleh itu kasihan sekali, katanya program presiden dengan buat malu. Tapi di lapangan yang kerja. Pasien atau kakaknya ini Bapak. Mereka ke sini udah mendingan sih. Sampai sini tadi udah bisa dia bilang makan gitu. Udah bisa. Ya. Mohon anak ini disembuh total. Ya, begitulah kalau kalian berurusan sama pemerintah gitu. Capek banget ya. Kita udah skeptis nih program otomatis bakal kacau. Dikasih tahu ngeyel, giliran ada masalah ya jangan salahin siapapun. Muncungnya itu ya, tak cubit nanti. Enteng banget gitu. SPPG mengaku 2036 porsi MBG pakai 10 kg kemiri buat gantikan santan karena dianggap mahal. Siswi dibontang mual dan muntah-muntah. Bentar, coba kita tanya ke AI aja kali ya. Nih, oke, kita tanya nih. Menggunakan kemiri sebagai pengganti santan dengan jumlah banyak dapat memberikan efek rasa gurih dan tekstur yang kental pada masakan. Namun jika dikonsumsi berlebihan atau tidak diolah dengan benar, bisa memicu mual, muntah, diare hingga sakit perut akibat senyawa alami seperti saponin dan porbol ester. Cobalah kita dengarlah gimana penjelasan Bapak ini ya. Tapi kan tetap kita nanti menunggu. Mudah-mudahan alhamdulillah dia sudah mengakui dan sudah memprediksi tahu kalau penyebab sehingga buang-buang ini bahkan diduga keracunan adalah kebanyakan. Tapi kan tetap kita nanti menunggu. Bohong, gue yakin pakai santan yang udah busuk tapi ngakunya pakai kemiri. Ya, santan sama kemiri bukannya malahan kemiri. Coba kita tanya ke Google deh ya. Harga kemiri per kilogram jauh lebih mahal daripada santan. Katanya pengen efisiensi. Kok gini? Kok belinya yang lebih mahal? Kocak anjir kemiri sekilo 50.000. Santan kara cair 1 kilo cuman 30.000. Praktis tinggal pakai. Analoginya belajar lagi kali Pak gitu. Pengen efisiensi tapi beli yang lebih mahal. Oke, nih ada video terbaru ya. Gimana nggak keracunan hasil sidak dapur MBG di Semarang. Bikin elus dada, bahan busuk hingga alat berkarat. Wah ini bahaya sih ini Cok. Ini oknum-oknum gini nih. Terus ini di sini persiapan. Iya. Terus itu pengolahannya di sana. Iya. Kenapa ini kotor banget ya? Ini nggak ada general cleaningnya Mas. Tiap Sabtu. Tapi kayak gini-gini nih, ini udah lengkap nih. Ya Allah Mas ini becek loh. Kalau kayak gini, yang kerja bisa jatuh nggak?
Ini omprengnya udah nggak kepake apa kayak gimana? Sini berantakan banget. Mas ini kan udah penyimpanan ya. Ini nggak kayak gini. Lihat ini udah berkarat. Ini udah bukan barang yang seharusnya. Aduh, jorok banget lagi. Ini buat apa sih, Mas? Buat jalan kaki kalau misalnya kurang tinggi kurangnya. Yang gudang catering. Mas, ini masih bagus nggak menurut Mas? Iya. Terus kenapa ditumpuk sama pisang yang masih bagus ini? Ini jeruk kemarin. Ini juga Iya, ini. busuk gitu. Kan busuk tuh, busuk semua tuh. Jeruk busuk. Lu gabung sama pisang yang bagus. Bakterinya bisa pindah, Yanto. Ini baru dua hari ini kok. 2 hari apa hari ini? Hari ini, 2 hari ini. Tapi segera dikeluarin ya Mbak. Ini ya. Ini dari kapan? Ini baru kemarin. Enggak, saya udah nggak Kemarin ini Mbak. Saya udah Ini nggak harus langsung dibuang. Ini kayak begini bentukannya nih. saya udah nggak percaya omongannya di sini. Ya Allah, Mbak. Masa ini freezer penyimpanan makanan kayak gini sih Mbak? Ih, Kan operasionalnya juga dari baru minggu kayak malam kan? gini lu. Ini kayaknya banyak makanan simpanan lama nih ya. Nah, ini jorok banget Mbak. Meskipun buat relawan, tapi kan relawan juga makan ya Mbak. Kalau relawannya sakit perut, aneh-aneh gimana-gimana kan ya kasihan juga ya. Oh, sayur. Daun seledri. Kenapa sampai hitam? Kan daun seledri warna hijau. Iya. Oke. Sampai hitam gitu ya. Itu sampai hitam loh. Mbak ini juga udah nggak bisa dikonsumsi. Iya. Dikonsumsi sama siapapun. Dia bisa sakit, bau lagi. Bau banget. Kayak gini lu mau yang dikasih makan anak kita, cowok. Yang beginian. Wah. Wah, sehat-sehat deh yang punya gitu. Sehat-sehat deh yang punya. Mudah-mudahan kagak sambar geledek gitu ya. Gue tanya sama kalian semua nih. Potret menu MBG kayak gini. Nih, menggugah selera makan kalian nggak? Sumpah ada loh nasi padang pakai ceban lebih enak gitu. Lebih menggiurkan gitu. Walaupun lebih banyak kuahnya ya. Kayaknya lebih sehatan itu deh. Ini mah rame, isinya rame gitu. Ini nggak tahu gue ya. Ini gue nggak tahu ini bener atau enggak. Tapi kalau bener ini lucu banget sih sumpah. Kepala SPPG Karanganyar alami keracunan MBG hasil dari dapurnya sendiri. Kok bisa? 3 kata lucu ya. Kepala SPPG keracunan, cok. Aduh ya Allah, capek gue. Oke, nih ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Pembudi ya. Dia bilang, cok, Menteri Bappenas ya, MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. Ya Allah, lucu-lucunya pejabat kalian ini. MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. MBG. Nggak gini Pak. Sebelum MBG ada kami kan juga hidup-hidup aja Pak. Gitu, aman-aman aja gitu Pak. Yang keburu mati siapa gitu? Hah? Pengelola MBG, pemilik dapur yang keburu mati. Atau pemegang proyek gitu. Jelas dong. Tanggung-tanggung bet. Kalau kita siswa-siswa nih aman-aman aja. Gue sekolah-sekolah dulu masih makan aja gitu. Masih pagi-pagi sarapan nasi uduk. Ya, siang beli gorengan gitu. Coba deh, bisa gak ada mesin waktu ke tahun 2029 gitu. Biar pengen cepet ganti pemimpin nih. Lama bet lagi, 2 tahun lagi cok. 3 tahun lagi ya. Ya Allah, 3 tahun lagi kita menderita ini. Capek gitu. Oke lah teman-teman, terima kasih ya yang udah menonton video sepanjang ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Capek ya. Pengen pindah negara tapi nggak tahu negara mana ini.